wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Sahabatku, alhamdulillah ya, di mana saja berada. Ini kayaknya di Indonesia semua ini. Pada hari ini kebetulan yang hadir berada di Indonesia semua. Alhamdulillah ya, kita bisa melanjutkan pengajian rutin ini, ya mudah-mudahan terjaga. Ya biasalah, yang datang kadang banyak, kadang sedikit, tapi terjaga. Dan yang penting bukan masalah apa-apa, yang paling penting adalah bahwa ini memberikan manfaat ya buat kita semua. Allah mudahkan untuk bisa mengamalkannya, itu yang paling penting. Bahwa karena menuntut ilmu adalah jalan paling mudah untuk masuk ke dalam surga ya. Alhamdulillah. Ini ada Pak Ihsan rutin sekarang, masalah. Alhamdulillah. Kita akan membahas ini satu bahasan yang mungkin cukup beberapa kali pertemuan, yaitu tentang, sesuai saya sampaikan di judul adalah adab bergaul ya, adab bergaul agar kita dicintai oleh Allah, kemudian dicintai oleh manusia ya. Jadi ini dari sebuah buku. Sebenarnya buku ini sudah lama sekali. Zaman saya masih di Bontang, di PT Badak, saya beli buku ini. Kemudian buka-buka buku, nemu lagi nih buku ini, pernah saya baca. Dan isinya sebenarnya sangat menarik ya, sangat penting ya. Bagaimana, karena kita bergaul. Bagaimana pergaulan kita juga pergaulan keluarga kita itu membuat kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia ya. Kadang-kadang kalau hanya bergaul sekedar untuk dicintai manusia saja, tetapi kemudian melanggar syariat Allah, itu masalah. Tapi bagaimana kita bergaul mendapatkan cinta Allah dan kemudian mendapatkan cinta manusia. Jadi ini karena barang siapa mendapatkan akhlak yang baik dalam kehidupan ini, ya ini masya Allah, ini nikmat yang sangat besar. Dan bagaimana barang siapa tahu tata cara bergaul dengan masyarakat, dengan tetangga, suami istri, dengan orang tua, dengan anak, dan segala macam, yang itu dirahmati oleh Allah dan membuat orang lain juga hubungan dengan orang juga menyenangi kita, maka masya Allah itu suatu perkara yang besar. Kadang-kadang kesalahan tidak mengenal adab ini membuat seseorang menjadi banyak menghadapi permasalahan di dalam kehidupannya. Karena gini, seorang muslim itu cita-citanya yang sangat tinggi, sebenarnya salah satu yang sangat penting adalah bagaimana dia dicintai oleh Allah dan menjadi orang bertakwa ya. Jadi, dan ini semua untuk mendapatkan cinta Allah, menjadi orang-orang bertakwa, adalah ketika kita dimudahkan menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Ya. Jadi, ada hak-hak manusia di sekeliling kita dan ada hak-hak Allah. Yang kalau kita bisa memenuhi dua-duanya, maka kita akan menjadi orang yang akan dicintai oleh Allah. Ya, karena gini, salah satu tanda bahwa seseorang itu dicintai oleh Allah adalah dia dicintai oleh orang-orang soleh, diterima, dicintai oleh orang-orang soleh. Itu salah satu tanda bahwa dia itu dicintai oleh Allah. Apa dasarnya? Dasarnya adalah suatu hadis yang sangat agung yang menjelaskan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Innallaha idza ahabba abdan da'a Jibrila faqala inni uhibbu falanan fa ahibbahu. Jadi sesungguhnya jika Allah
mencintai, ada seorang hamba dicintai oleh Allah, maka Allah akan memanggil Jibril dan berkata bahwa sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah ia. Ya. Qala fayuhibbuhu Jibrilu. Lalu Jibril apa? Mencintainya dan berkata kepada penduduk langit. Jadi Jibril setelah diperintah oleh Allah, maka Jibril mencintai orang itu dan kemudian berkata kepada seluruh penduduk langit. Apa yang dikatakan? Bahwa sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Jadi seperti itu. Kemudian apa? Maka seluruh penduduk langit, seluruh malaikat penduduk langit apa? Mencintainya. Ketika seluruh kemudian apa yang terjadi? Maka ia menjadi orang yang diterima di muka bumi. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini menunjukkan di antara sifat-sifat seorang muslim ya yang dicintai oleh Allah itu diterima di muka bumi, ini diterima di muka bumi, ini dicintai oleh orang-orang soleh. Dan ini cinta yang diantara manusia dicintai oleh orang-orang soleh, ini adalah cinta karena Allah. Jadi Mas Allah ini berakhlak ya. Kalau kita ingin salah satu cara supaya kita dicintai oleh Allah adalah kita mempunyai akhlak, adab yang baik dengan manusia, dengan Allah, dengan manusia, dan kita memang seorang yang memberi manfaat, melakukan hal-hal, kita perlu tahu nih, nanti kita bahas agak panjang, hal-hal apa yang membuat kita disukai oleh manusia, dan kita bisa menghindari hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Jadi ini dalil-dalil yang mendukung masalah ini ya, banyak sekali. Seperti di dalam surat An-Nisa, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kamu dengan ma'ruf, dengan baik ya. Kemudian juga apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang muhsinin, orang mencintai yang suka berbuat baik kepada orang lain ya. Juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa diperintahkan dalam hadis riwayat Tirmizi, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik ya. Juga di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seutama-utama amal soleh ialah engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman. Ya. Jadi ini juga hadis yang lain saya bacakan adalah hadis sahih ya yang diriwayatkan oleh Daruqutni, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin itu lembut dan diperlakukan dengan lembut oleh orang lain. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak lembut dan tidak diperlakukan dengan lembut oleh orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Ya, jadi ini menunjukkan apa? Urgensinya kita memahami, mempunyai ilmu tentang bagaimana adab bergaul. Ya. Jadi bergaul dengan manusia ini merupakan bagian ya dari akhlakul karimah, akhlak mulia ya. Nah, kita tahu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang
yang mempunyai akhlak yang wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ya, dan sesungguhnya engkau adalah berada di atas yang agung. Dan kita diperintahkan untuk mencontoh beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya. Dan sungguh telah pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah. Kita diperintahkan untuk mencontoh. Ya. Jadi ini bagaimana kita harus belajar membahas, kita bahas agak panjang di dalam kitab kecil aja, tapi mungkin butuh 2-3 kali pertemuan ya membahas tentang bagaimana ada bergaul sehingga kita karena satu ya salah satu manfaat tujuannya kita adalah untuk mendapatkan cinta Allah ya dengan cara bergaul dengan manusia dengan baik dan menjalankan hak-hak mereka, dan ini akan menciptakan ukhuwah ya di antara kaum muslimin, ukhuwah yang dilandasi iman dan keikhlasan kepada Allah. Ini nikmat yang besar. Ketika terjadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah bersama-sama. Jangan bercerai-berai dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian ketika kalian dahulu bermusuh-musuhan, lalu Allah lunakkan hati kalian sehingga nikmatnya kalian menjadi bersaudara. Ini nikmat dari Allah kalau kita bisa bersaudara, berhubungan dekat dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Allah melunakkan hati kita. Karena untuk bisa persaudaraan yang kuat itu harus mempunyai hati-hati yang lembut, hati-hati yang lunak, ya. Dan ini karena tidak dipraktekkannya adab bergaul yang baik. Apa efeknya? Banyak ini. Kalau orang nggak melaksanakan adab bergaul yang baik, muncul kerenggangan dalam hubungan, bahkan sampai permusuhan. Suami istri misalkan, kalau nggak dijalankan adab pergaulan yang baik, masalah ini. Murid dengan guru, saudara, kakak beradik, atau antara teman sekerja. Kalau nggak melaksanakan dengan adab pergaulan yang baik, ini karena nggak tahu, nggak mengamalkan, nggak peduli, maka ini kita harus tahu, harus kita amalkan. Ya, ada bagaimana kita terhadap orang tua kita, terhadap saudara kita, terhadap istri kepada suaminya, kepada teman-teman satu kantor, satu yayasan, satu sekolah, ya, bagaimana kepada atasan, bagaimana kepada bawahan. Ini. Dan juga kadang-kadang kalau kita, apalagi kalau kita memang mengajak masyarakat sekitar atau keluarga untuk berdakwah, ya, itu juga harus dengan adab yang baik. Kadang-kadang mereka bukannya menolak ilmunya, ajarannya, tapi karena sudah nggak suka dulu dengan adabnya yang menyampaikan, ya, ini menghalangi. Saya sampaikan motivasi kita ketika kita bergaul, ya, adalah harus mencari ridho Allah. Karena ini ladang pahala yang besar dan juga mendapatkan rahmat Allah, ya. Kalau ketika kita bergaul dengan siapapun manusia, maka motivasinya adalah apa? Mencari ridho Allah. Ya, kita tersenyum, kita menolong, ya, membantu, mendengarkan kesulitan-kesulitannya, kita menepati janji, berusaha tidak mengucapkan perkataan yang menyakitkan hati. Semua itu untuk mencari ridho Allah. Ya, kita membantu orang tua, kita bermuka manis, atau kita mungkin berdagang, bekerja, melakukan semuanya dengan yang baik. Tapi itu kalau
tujuannya hanya perkara dunia, ya, tujuannya untuk dagangannya laris, maka itu tidak, bukan untuk menunjukkan seorang punya motivasi bergaul yang sesuai dengan akhlak seorang muslim. Walaupun berdagang, bersikap baik, tujuannya harus mencari ridho Allah supaya kita mendapatkan pahala yang besar. Karena banyak ya orang yang baik, tapi tujuannya dunia semata. Menjalin persahabatan dengan orang karena mungkin kita mendapatkan keuntungan dunia. Ketika kita sudah mendapatkan keuntungannya, sudah nggak diperlukan lagi, kita udah nggak butuh lagi, nggak akrab lagi, nggak senang lagi. Atau misalkan seorang yang kalau punya atasan, Masya Allah, deket, baik, ngurus, sakit diurus, segala macam penuh perhatian dibantu. Ketika atasannya sudah pensiun, ya sudah nggak bukan lagi, udah nggak peduli mau atasannya sakit mau apa. Ya karena orang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Artinya disebutkan ya di dalam kitab Zadul Ma'ad ya, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ada namanya mahabbatun linaili gharadin minal mahbub. Suatu kecintaan untuk mencapai tujuan yang dari yang dicintainya. Ya. Jadi ini banyak yang tujuannya semata-mata, dan tujuannya adalah tujuan dunia. Berteman akrab, segala macam untuk mendapatkan keuntungan. Ketika keuntungannya sudah didapat, ya sudah. Berkurang keakrabannya atau bahkan menghilang, nggak peduli lagi. Ya. Jadi ini karena memang gini, seseorang itu kan naluri bahwa dia akan mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Tetapi nalurinya apa? Nalurinya itu cinta kepada kebaikan yang dia berikan, pertolongan yang diberikan, bukan kecintaan kepada orang. Ya, ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita senang dengan kebaikan tersebut, dengan pemberian tersebut, tetapi tidak dengan orangnya. Ketika orang itu sudah nggak memberi lagi, tidak menolong lagi, hilang sudah. Karena sudah kecintaannya hanya pada kebaikan, tidak pada manusianya, tidak betul-betul kita concern bagaimana dia menjadi sama-sama selamat masuk surga karena kecintaannya karena Allah. Tidak. Kecintaannya pada pemberiannya, pada kebaikannya doang, kebaikannya berhenti sudah. Ini bukan akhlak seorang muslim. Bukan ini yang disebut dengan apa? Mencintai saudaranya karena Allah. Bukan, tidak bisa mengatakan ana uhibbuka fillah. Ketika ana uhibbuka fillah, walaupun pemberiannya sudah berhenti, kita tetap mencintai dia. Bagaimana kalau dia terjerumus dalam kesalahan, dalam dosa, kita berusaha menolong dia, bukannya menjauh, sudah nggak peduli. Ya, dalam kesulitan, dalam mungkin dia terjerumus dalam maksiatan apapun, karena kita mencintai betul-betul karena Allah. Karena gini, ketika kita bergaul yang terbatas hanya perkara dunia, saya ingatkan lagi sebagaimana di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf, ya, bahwa apa disebutkan teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali pertemanan yang didasari oleh ketakwaan. Inilah pertemanan yang langgeng sampai akhirat. Yang pertemanan didasarkan karena fillah, lillah. Pertemanan karena ketakwaan. Bukan pertemanan yang dasar kepentingan dunia. Yang motonya sekarang bahkan apa istilahnya? Tidak ada teman yang abadi. Tidak ada musuh yang abadi. Yang ada hanya kepentingan abadi. Yang kita lihat dalam mungkin dalam dunia apa ini politik atau apa segala macam ini. Jadi
inilah yang akan kita bahas di dalam kita bergaul. Tapi kita perhatikan juga sebelum bahas detailnya, kita perhatikan juga masalah motivasinya, ya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, mungkin pembahasan detailnya hal-hal apa, agak banyak, agak panjang, hal-hal apa yang adab yang kemudian membuat kita disukai oleh manusia, hal apa yang membuat kita tidak disukai oleh manusia, dan ada hal-hal yang sifatnya, nanti kita bahas, sifatnya tidak general, tapi hal-hal yang sifatnya khusus, ya. Tapi saya akan membahas dulu tentang bagaimana manfaat dan kerugian atau bahaya dari bergaul, ya. Kita perlu tahu ini, ya, apa bergaul itu manfaatnya dan kerugiannya, resikonya, ya. Tentu saja kita butuh bergaul, manusia ya butuh berinteraksi dengan orang lain. Tapi pertanyaan misalkan, kapan kita boleh untuk mengisolasi diri? Kadang-kadang ada, kita nggak usah banyak bergaul, saya hanya mau mengisolasi diri. Ada waktunya mungkin, ya. Kemudian dengan siapa kita harus bergaul? Pergaulan dalam hal apa yang dituntut di dalam syariat Islam? Mana yang lebih utama? Uzlah, mengisolasi diri dari manusia, dan banyak bergaul. Karena muncul pertanyaan-pertanyaan yang kita perlu memahami, ya, dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita. Saya akan bahas pertama ini dari pembahasan dari Ibnu Qudamah rahimahullah tentang bergaul, manfaat dan kerugiannya. Jadi beliau menyatakan tentang ulama itu berbeda pendapat, ya. Mana yang lebih utama? Sedikit bergaul atau banyak bergaul? Lebih banyak isolasi diri atau banyak bergaul? Sebagian ulama berpendapat bahwa lebih banyak mengisolasi diri itu lebih baik. Apa dasarnya? Dasarnya adalah ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia manakah yang paling utama? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seorang yang berjihad dengan harta dan jiwanya. Kemudian orang itu bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang mukmin yang tinggal di bukit terpencil untuk beribadah kepada Rabb-nya, meninggalkan manusia dari kejahatannya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga hadis Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, aku berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah keselamatan itu? Maka Rasulullah menjawab, kendalikan lidahmu dan tetaplah tinggal di rumahmu serta tangisilah kesalahanmu. Hadis Hasan riwayat Tirmidzi. Jadi ini satu sisi berdasarkan hadis ini. Kemudian satu sisi ulama yang lain bahwa bergaul dengan manusia itu lebih utama dengan dalil dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa seorang mukmin, al-mu'minul ladzi, ya, seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar menghadapi gangguan mereka itu lebih besar pahalanya dari seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar menghadapi gangguan mereka, ya. Jadi kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan begini. Jadi sebenarnya memang nanti kita kesimpulannya akan tahu bahwa ada poin di mana kita yang memang perlu menyendiri, ada poin di mana kita perlu bergaul. Ini perlu mengetahui. Karena masing-masing ada manfaatnya. Kalau manfaat dari seorang ketika menyendiri, kita ada waktu-waktu yang harus menyendiri memang. Pada waktu menyendiri, ya, ada manfaatnya, ada manfaat uzlah. Menyendiri itu ada apa? Satu, ketika seseorang uzlah,
menyendiri, maka dia dapat lebih konsentrasi, lebih fokus untuk beribadah dan munajat kepada Allah. Ya, makanya ibadah-ibadah seperti sholat sunat, ya, itu kan lebih baik di rumah, di sendiri, tidak bersama-sama di dalam masjid, enggak. Ya, orang misalkan sholat tahajud itu memilih untuk berjamaah rame-rame di masjid, itu tidak lebih utama daripada sholat tahajud misalkan dia sendiri di rumah. Karena sesuatu yang namanya lebih fokus, ya. Juga orang yang banyak sendiri punya lebih banyak waktu lapang. Makanya kadang-kadang ini yang sudah makin sepuh, yang sudah tidak bekerja, lingkungan makin terbatas, itu sebenarnya ada kenikmatan. Bisa sepenuhnya waktunya habis untuk ngapalin Quran, misalkan belajar agama, lebih lapang untuk beribadah daripada orang yang waktunya habis nih bergaul banyak dengan manusia. Ini keunggulannya, ya. Kemudian juga orang yang uzlah, maka dia terhindar dari berbagai macam maksiat yang sulit dihindari kalau kita berkumpul dengan manusia. Sulit loh. Kalau kita banyak berkumpul, pasti paling nggak kita mendengar ada orang yang ghibah, ya, atau kita melihat ada orang yang berbuat kemungkaran, kita diam saja, nggak bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, nggak mungkin negur. Itu masalah juga sebenarnya, kita diam saja. Atau juga kalau kita banyak bergaul, kadang-kadang juga muncul yang namanya riya, ingin dipuji, atau kita terpengaruh oleh akhlak buruk orang-orang lain. Jadi ini terhindar kalau banyak menyendiri, ya. Kadang-kadang ada orang yang ketika usia tua tiba-tiba Allah cabut, misalkan jadi nggak bisa bicara. Ada mungkin kena sakit, kemudian nggak bisa lagi ngomong, mungkin stroke misalkan atau apa, nggak bisa lagi bicara. Tapi sehat fisik, tapi nggak bisa ngomong. Udah nggak bisa keluar lagi ngomong. Masih bisa ngomong, dengerin orang, tapi nggak bisa ngomong. Ya, jadi Allah menjaga dia dari dosa seperti itu. Dan juga ketika menyendiri, maka orang banyak menyendiri adalah terhindar dari fitnah, dari permusuhan, dari berbagai fitnah, sehingga lebih terjaga agamanya. Juga terhindar dari apa? Dari kejahatan manusia. Kita nggak bisa. Kita bergaul pasti akan namanya ngalami disakiti. Kita mungkin dapat prasangka, ngomong sesuatu tujuannya nggak buruk, orang lain prasangka buruk kepada kita, dizolimi, ya, dikhianati, diribah, diadu domba, pasti ada orang hasad ke kita, itu pasti ada di dalam pergaulan. Kita akan mendapatkan keburukan-keburukan seperti itu yang tidak akan didapatkan ketika kita uzlah. Dan juga kadang-kadang dengan banyak bergaul, kalau sekitar kita orang sukses, sekitar kita jauh lebih kaya dari kita, misalkan segala macam. Kadang-kadang muncul juga ketamakan kita, atau kita kehidupan dunia ingin seperti itu. Kita angan-angan kita, ya. Salah satu sebenarnya orang Muslim itu jangan terkadang jadi terlalu banyak angan-angan yang sifatnya dunia, menjadi sedikit angan-angan tentang akhirat. Waktunya habis memikirkan angan, terpengaruh seperti itu. Kita sengaruh seperti itu, dan banyak manusia gagal, ya, ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu dunia, banyak sekali yang gagal, ya, di dalam fitnah dunia seperti itu, ya. Jadi ini juga tadi terhindar kalau bergaul berhubungan orang-orang yang akhlaknya buruk, ya, yang kemudian ini bisa merusak agama. Jadi ini ada kebaikannya, ya, ada kebaikannya. Kadang-kadang kita makin tua, makin sedikit tergaul segala macam, maka nikmati saja. Karena di satu sisi pada poin tertentu uzlah itu ada kebaikannya. Kemudian kita lihat bergaul. Manfaat bergaul, banyak manfaat bergaul. Tapi pada bergaul seperti apa? Misalkan begini, bergaul adalah dalam rangka kita belajar. Ini jelas. Atau kita mengajar. Pokoknya terkait ilmu nih. Belajar dan mengajar. Itu pergaulan, karena orang butuh. Kita dengan bertemu kita dapat ilmu. Dapat belajar ilmu tentang yang kehidupan agama, kehidupan kebaikan, contoh-contoh dari orang lain. Atau kita bisa mengajarkan, kita bisa menularkan, kita mempengaruhi orang lain. Jadi terkait dengan
ilmu. Ini maka ini satu kebaikan yang besar. Maka ketika kita keluar, kita bergaul, maka kita kalau terkait dengan ilmu ini, mengajar dan belajar. Ini masalah. Ya, ini kebaikan yang besar. Ya. Juga kita bekerja keluar dalam rangka apa? Muamalah. Ya, kita perlu cari rezeki, ya, membutuhkan pekerjaan segala macam, ya. Karena mencari rezeki itu pahalanya sangat besar, ya, ketika kita diniatkan dengan baik, ya. Rezekinya kita bisa manfaatkan untuk kita, untuk keluarga, untuk kebaikan orang lain, masalah, ya. Jadi ini untuk kebutuhan-kebutuhan manusia. Dan juga ketika kita bergaul niatannya untuk membina diri kita dan membina orang lain. Kadang-kadang dengan bergaul kita maksudnya lebih lebih melatih jiwa kita untuk bersikap sabar, bersikap tawadu. Itu nggak bisa kalau kita sendirian. Kita bisa menjadi tawadu, menjaga sabar, segala lain kan jelas mengendalikan nafsu kita, mengendalikan kemarahan kita. Pahalanya besar itu. Itu bisa diperoleh ketika kita bergaul. Kita mengajari diri kita, salah ini Pak. Ketika keluar dari sakit ini ladang pahala ketika kita mampu bersabar, ya. Dan juga memang manusia ketika bergaul, apalagi ketemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, itu bisa merefresh, lebih lebih supaya nggak kesepian, ya. Itu manfaat, orang tentu saja membutuhkan seperti itu, terutama bergaul dengan orang-orang yang baik. Itu akan menyenangkan hati kita, ya, menenteramkan hati kita, ya. Dan bergaul ini juga kita niatkan supaya menjadi baik diperlukan ketika tujuannya mendapatkan pahala, menolong orang lain, menyenangkan saudara kita, meringankan penderitaannya, ya. Kita mungkin mengundang orang makan, atau kita mendatangi orang yang punya hajat, menyenangkan mereka. Jadi manfaat, jelas manfaat. Tetapi harus diperhatikan bahwa bergaul itu juga ada titik-titik yang berbahaya. Seorang bisa artinya menjadi gundah, menjadi gulana, terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan yang buruk, teman-teman yang jahat, atau juga kepentingan-kepentingan dunia akhirat dia, kesibukannya baca Quran, kesibukannya belajar, kesibukannya ngurus keluarga, misalkan, dan bisa terbengkalai karena urusan pergaulan. Ya, untuk memenuhi keinginan orang, kadang-kadang habis kita. Jadi, dan banyak manusia yang menghadapi bencana, ya, jatuh ke dalam maksiat yang besar, ya, kepengaruh, bahkan masuk kemudian jadi pemikirannya sesat dan lain apa, atau masuk melakukan dosa besar karena apa? Karena salah dalam bergaul, mendapatkan musibah kehinaan akibat bergaul dengan manusia. Seperti itu. Jadi bahkan coba paman Rasulullah SAW Abu Thalib menjelang meninggal, ketika Rasulullah SAW untuk mengajak dia masuk Islam, tapi tidak masuk Islam karena apa? Karena lingkungannya teman-teman mengelilingi, mengajaknya untuk tetap di dalam kesyirikan, kekufuran. Ini. Dan inilah yang disebut dengan bahaya luar biasa dalam pergaulan yang salah. Jadi kita, anak-anak kita jaga, ya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, saya bacakan aja artinya beberapa karena waktunya udah makin mepet. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah hari ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya, digigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dahulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku
dari Al-Quran itu setelah hidayah datang kepadaku. Surat Al-Furqan ayat 27-29. Juga dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya teman-teman akrab pada hari itu sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan juga di dalam surat Al-Ankabut. Ini sangat menarik dalam surat Al-Ankabut. Ketika apa? Ayat 25. Allah berfirman apa? Dan berkata Ibrahim, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk apa? Menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian di hari kiamat sebagian kamu mengingkari sebagian yang lain, dan sebagian kamu melaknati sebagian yang lain, dan tempat kembalimu adalah neraka. Sekali-kali tidak ada bagimu para penolong seorang pun. Ini. Kadang-kadang kalau sudah menjaga kekompakan kelompok, organisasi kelompoknya itu menjadi sesuatu yang nomor satu untuk menjadi diterima di situ, menyenangkan semua orang, saling kasih sayang, dekat. Maka tidak masalah berbuat walaupun yang dilakukan bersama-sama itu maksiat. Seperti tadi menyembah berhala, mereka saling menyembah berhala walaupun mereka sudah pakai logika tahu ini enggak logis menyembah berhala. Tetapi dengan sama-sama bersama masyarakat menyembah berhala, mengikuti mereka walaupun itu rusak, maka menjadi diterima. Kadang seringkali kita sangat takut untuk diterima. Oh, ini sebenarnya nggak benar ini. Ini sebenarnya sudah jauh nih maksiat ini, acaranya seperti ini, sudah mengandung kesyirikan, tapi nggak berani. Ya acara-acara adat ini, sebagian bulan maaf ini, bulan Muharram ini, hati-hati. Ya, ada hal-hal yang jatuh kepada kesyirikan. Orang nggak berani nikah di bulan Muharram, orang ada melakukan nyembelih ini, ingkung apa segala macam acara. Sebagian acara ini hati-hati. Ya, nah, ini, tapi nggak berani. Karena ini adalah dengan mereka sekeluar ikut acara itu meramaikan, menimbulkan rasanya kasih sayang di antara mereka. Ini efek pergaulan. Tetapi menjadi orang diterima dalam pergaulan tetapi dilaknat oleh Allah. Ya, sedekah laut, sedekah bumi. Lalu kalau enggak nanti gimana? Orang ditinggal di daerah yang seperti itu, di pesisir pantai. Seperti itu. Saya punya pembantu seperti itu. Gimana Pak? Sudah paham gitu. Betul-betul semua orang melakukan seperti itu. Ini, seperti ini yang disebutkan nanti ujungnya di akhirat. Yang karena berbalik, yang tadinya kasih sayang berbalik saling melaknat, berbalik saling mencela, bermusuhan di akhirat ujungnya. Dan ujungnya ini penyesalan, ujungnya kepedihan, ujungnya kesedihan yang luar biasa. Ini bahaya. Ya, jadi inilah yang saya ingin sampaikan nanti secara lebih detail. Bagaimana kita bergaul. Tetapi dalam rangka untuk mendapatkan rahmat Allah. Mendapatkan cinta Allah. Dan kemudian cintai oleh manusia ini bisa. Sangat bisa. Kita bergaul yang akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Jadi kadang ada maka batasan adalah ketika kita bergaul kepada manusia dengan motivasi tadi untuk memberikan kebaikan. Ya gimana kalau orang mau mendirikan sholat Jumat, sholat Id, sholat jamaah. Itu kita manusia memang diberitakan untuk berinteraksi. Maka sholat bagi laki-laki maka harus keluar. Memang seperti itu dan bersabar dengan gangguan mereka. Tetapi niatkan untuk kebaikan padahal. Tapi ada waktu. Kita juga harus sendiri ini. Ya, sholat malam, baca Quran. Ini sendiri. Ini. Beruzlah kepada Allah.
introspeksi diri. Jadi jangan kalau bergaul yang kemudian waktunya habis dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, bahkan mungkin maksiat. Ini karena di situ ada bahayanya, kita harus paham. Ini kesempatan setan untuk menjatuhkan seseorang. Karena kita tidak memahami hal ini. Jadi, maka mana yang lebih utama, menyendiri atau bergaul? Maka di sini ada tempatnya. Bergaul diperintahkan dalam angka apa? Kalau kita dalam rangka tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Tetapi jangan bergaul kalau di dalamnya terjadi tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini dalam kebaikan kita niatkan motivasi ketika keluar bergaul, pokoknya untuk kebaikan supaya mendapatkan keridhaan Allah, memberikan kebaikan, jalankan hak Allah, menjalankan hak manusia. Ya, bergaul dengan muslim, tetapi kita harus memiliki waktu-waktu khusus untuk menyendiri, untuk berdoa, untuk berzikir, mengerjakan sholat-sholat sunnah, tafakur, introspeksi diri, memperbaiki hati kita ini. Jangan lupa ya, suka harus terus memperbaiki hati kita. Dan hal-hal yang khusus ini tidak butuh orang lain, hanya dengan Allah. Di rumah. Ini tempat yang terbaiknya di rumah. Jadi ini ada titiknya, mana bergaul, mana beruzlah. Jadi tidak bisa dihukumi mana yang lebih utama bergaul beruzlah. Tidak bisa. Ya, makanya Imam Syafi'i mengatakan tertutup dari manusia seluruhnya itu memicu permusuhan, terbuka yang nggak pakai batas itu bisa mendatangkan keburukan. Maka di tengah-tengah ya tadi saya jelaskan di tengah-tengah. Maksudnya seperti itu. Boleh tentu saja. Ketika kita niatnya untuk kebaikan jagat. Ketika itu sudah bahaya banyak. Dan juga harus ada di dalam diri kita waktu-waktu. Orang kelihatannya aktif di luar. Ada orang aktif. Misalkan walaupun kelihatannya organisasi, ngurusi pengajian, ngurusi organisasi. Tetapi di rumah nggak pernah baca Quran sendiri, sholat sunnah, nggak, segala macam ibadahnya. Nggak rutin 5 waktu ke masjid yang laki-laki, dan nggak ada kekhusyuan. Iya, bisa, harus ada bagian yang karena secara umum sebagai kesimpulan, secara umum sebagaimana disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa yang paling utama seorang mukmin adalah bergaul dengan manusia dan sabar. Ini lebih utama daripada yang tidak bergaul ya. Tetapi ya selain dia harus punya waktu untuk sendiri, dia maka jika kondisinya luarnya itu pergaulannya itu sesuatu yang menimbulkan keburukan, maka dia harus menghindar, harus minggir. Ya, uzlah itu lebih baik kalau di luarnya itu menimbulkan keburukan. Berteman itu baik kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik. Tetapi kalau berteman dengan orang buruk, lebih baik tidak punya teman. Istilahnya seperti itu. Kalau waktunya di luar itu lebih banyak mendatangkan kemudorotan, meresikukan ke dalam agama kita, agama keluarga kita, maka lebih baik minggir. Ya, seperti itu ya. Itu secara umum, dan insya Allah nanti pada pekan berikutnya kita akan bahas dengan mendetil tentang hal-hal apa yang disukai oleh manusia dalam bergaul dan apa yang tidak disukai, dan hal-hal yang sifatnya bersifat khusus. Saya kira itu membutuhkan 2 kali atau 3 kali pertemuan untuk hal ini. Itu saja bisa saya sampaikan pada hari ini. Kalau ada pertanyaan